Allah Subhanahu wa taala kita sudah berada di segmen terakhir. Ya. Tanpa terasa Ustaz. Allah. Saking asyiknya. Baik di segmen ini mungkin ada hal yang lain yang masih belum tersampaikan. Baik. Tafadhal. Jadi kalau melihat konsep menjadi muslim negarawan, Ya. seharusnya kita dalam setiap individu kita ini harus punya konsep rahmatan lil alamin dengan menjunjung tinggi akhlak, etika, adab yang tersebutkan dalam Al-Quran serta di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bergerak di atas jalur itu, insya Allah yang kami sampaikan pagi ini, konsep menjadi muslim negarawan itu akan terwujud. Sebenarnya itu adalah sederhana sekali, karena kalau kita bicara internasional, ya, hukum perangnya bagaimana, kita bicara internasional, bagaimana cara menolong orang dalam kesusahan, ya, apakah dengan cara memberikan utang atau memberikan hibah, nggak ada utang-utang, ya kan? Bagaimana cara misalnya ada sebuah negeri ditekan, siapa yang bantu negeri itu. Jadi konsep-konsep internasional seperti itu sebenarnya sudah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan dalam Al-Quran. Banyak cerita-cerita bagaimana misalnya mengislamkan, cerita Sulaiman dan Ratu Balqis itu kan. Jadi bagaimana cara Ratu Balqis ini Islam. Ada caranya, lobby, kirim surat, sebagainya, sampai mereka datang memberi hadiah dan sebagainya. Jadi indah sekali. Kita sudah ada formatnya ya dalam Al-Quran, dalam hadis. Cuman bagi kita sekarang ini adalah belajar, itu yang penting. Belajar, jumpai tengku-tengku para ulama, ustaz, ya, habaib semuanya kita jumpai, kita belajar untuk mengasah pengetahuan kita, utama dalam ketika nanti ada kesempatan Bapak Ibu yang mulia, para pendengar, jadi seorang pemimpin, ya, amanah yang diserahkan oleh Allah SWT melalui Anda, tangan Anda, ya, maka konsep yang sudah Anda belajar itu bisa Anda terapkan. Bagaimana kita perhatian kepada saudara kita di Malaysia, bagaimana perhatian kepada saudara kita minoritas Islam di Filipina, Ustaz. Betul. Di Filipina itu Masya Allah. Saya di sini kadang-kadang ada orang Filipina juga, dia cerita begitu. Orang Islam di Filipina, Ustaz, Masya Allah, Ustaz, kerjanya, Ustaz, tukang tembak, pemerkosa, perampok, itu kerja orang Muslim di Filipina. Itu disampaikan oleh beliau sendiri. Jadi bagaimana cara itu? Karena mereka tertekan di sana. Kadang-kadang pekerjaan tidak ada. Ketika kerjaan tidak ada, maka hal-hal yang jahat akan. Contoh juga nih, maaf, kalau di Aceh nih orang-orang kerja tidak ada, itu sabu-sabu itu akan mudah dia mencari pekerja. Orang kan butuh kerja, orang kan butuh uang. Lagi-lagi pemimpin menjadi tanggung jawab. Bagaimana mereka konsep-konsep di kampung, konsep-konsep di desa itu, ada usaha-usaha di kampung yang bisa mengupgrade, membantu masyarakat yang ada di kampung itu untuk hidup dia. Contoh misalnya kita bilang, dalam kampung ada satu je pabrik misalnya, pabrik tahu misalnya, pabrik tahu mungkin tidak perlu banyak orang kerja, betul. Tapi yang butuh 4.000 orang kerja. Saya kampung ini ada butuh, dia paling banyak misalnya ini sawahnya, buat pabrik padi misalnya, kan? Jangan pakai mesin, pakai orang misalnya begitu. Jadi orang bekerja di situ. Jadi hasilnya kemana? Ekspor keluar. Kalau di dalam nih butuh ya kita mainkan dalam ini. Jadi masing-masing daerah itu punya prospek sendiri. Orang yang pesisir itu garam. Garam itu kan pabrik kan banyak orang kerja. Cuman pemerintahnya agak meceh-mecun. Kerja lah urut tarik, takut hitam menang kan. Hitam duit lah. Yang penting duit sekarang nih, kan? Ya kalau itu. Walaupun hitam itu duit ada. Jadi kalau itu yang dibangun oleh pemimpin ini, insya Allah masalah-masalah dalam masyarakat seperti narkoba itu tidak akan. Saya dengar kemarin memang narkoba mengerikan sekali. Jadi kalau kita generasi kita ini sudah kena itu, bagaimana cara kita ke depan memimpin Aceh ini? Buat bagus Aceh ini, semua itu. Dan konsep yang lagi untuk melindungi anak-anak itu, masukkanlah anak-anak kita di dalam pesantren. Betul. Dan kami menyarankan bagi orang-orang power yang menonton hari ini adalah bagaimana cara itu semua sekolah yang ada di Aceh itu semua pesantren. Masya Allah. Boarding school sah. Jadi semua pesantren. Macam mana makanannya? Makanannya gampang sekali kan? Ya sama orang tukang-tukang boot, ya, orang-orang besar-besar tuh. Toki-toki boot yang ada di laut itu bisa bekerja sama dan mereka
Kami konsepnya seperti itu. Jadi kalau anak kita memang kemandirian dia dapat, Ustaz, ilmu belajar, pengetahuan dapat. Iya, Malah iya, dia iya. berpikir secara nasional. Ini Oh, kita bandingkan, maaf, iya, iya, maaf iya, sekali iya. saya bilang. Iya, iya, iya. Kita bandingkan anak SMA yang tamatan itu dengan anak pesantren. Coba Hmm. lihat pola pemikirnya, pola pikirannya. Iya, iya, iya. Kamu tamat ini mau kemana? Kuliahnya paling daerah lokal. Tapi kalau anak yang pesantren ini, saya mau ke Turki, Ustaz. Oh, Masya Allah. Saya mau ke Sudan, Ustaz. Hmm. Ke Mesir, Ustaz. Kenapa konsep nasional, internasional malah dia dapat? Masya Allah, iya, iya. Minimal dia sekolah di Jawa. Gitu. Akibat apa? Akibat didikan seperti itu. Nah, ini merupakan kesempatan bagi pemimpin. Ya. Banyak konsepnya seperti itu. Dan kita lihat juga ada orang Dayah misalnya. Di dalam Dayah dia. Tamat SD udah Dayah, masak sendiri lagi, Ustaz. Bagaimana Ya, cara ya. pendidikan? Itu pendidikan Pak Ibu yang mulia. Pendidikan yang bagus sekali itu. Tamat SD masuk Dayah, masak sendiri. Bukan dimasak orang, masak sendiri. Kiban umi kita gumbu gero. Tidak ada gumbu gero. Itu pendidikan sebenarnya. Iya, iya. Pendidikan yang bagus sekali. Nah, di sini kita tahunya lagi-lagi ya. Pemimpin dalam konsep internasional. Kalau nasional sudah terbangun ya, lokal sudah bagus ya. Konsep-konsep internasional itu perhatian kepada saudara kita yang muslim yang lainnya itu akan terwujud. Betul. So, contoh misalnya maaf apa namanya? Seperti setelah kalau dulu Turki Utsmani ya. Turki Utsmani adalah negara yang besar masa itu ya, sebelum keruntuhannya 1906 ya. 24. 1924. Hmm. Negara besar. Dan Aceh masa itu dalam sejarah kan kepingin dia gabung juga. Betul. Tapi dia bilang apa? Karena Aceh jauh sekali, macam mana kami bisa bantu? Hmm. Kalau Aceh serang Belanda, Aceh serang itu macam mana bantu? Nah, tapi ada juga sumbangsi daripada Turki kepada Aceh pada masa itu. Mariam dikasih Raja Stupa, pelatihan tentaranya, kemaritiman, kelautan, Ustaz. Melatih. Malahayati. Macam mana Malahayati bisa bahasa yang 5 macam bahasa? Spanyol bisa, Portugis bisa, Yeah, Inggris bisa, Arab. Itu adalah didikan internasional. Jadi masa itu memang ketika Turki Utsmani besar sangat itu dia melindungi daerah yang terbawah. Nah, kan tetapi ya ketika persatuan Islam seperti itu kuat, maka orang lain pun tidak berani mengganggu, tidak berani mengacaukan. Sampai kita bilang Palestina pun tidak berani masuk mereka. Karena perhatian, kesepakatan. Misalnya begini, maaf cakap bahasa sederhana ya. Iya, iya. Jika terjadi misalnya ada penyerangan misalnya di Thailand misalnya. Tinggal telepon aja, Malaysia, kamu kan dekat tuh. Nah, selesaikanlah, diselesaikan. Kami nggak bisa selesaikan nih, nggak ada duit. Nggak ada duit. Kumpul lah orang Islam duit, kasih ya, selesaikan nih kalian. Udah simple, jadi gotong royong sifatnya. Jadi takaful, sama-sama membantu. Sama-sama mengambil beban itu untuk meringankan beban saudara kita. Itu mudah kalau konsep persatuan Islam ini semua negeri-negeri Islam ini, umat-umat Islam ini bersatu. Tapi hari ini seperti yang dikatakan hadis, Iya. artinya kita tuh banyak, tapi kalau usail ya. Iya, iya, Seperti kausasil. buih di atas lautan, kita ambing, bukan seperti karang Iya. yang berdiri di tengah lautan, tapi kita seperti buih. Akibat kenapa? Akibat kita punya masalah sendiri, seperti penyakit Wuhan. Ya. Wah, betul, betul. Pun dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci akan mati, itu takut akan mati. Nah, ada di dunia ini orang mau mati atau orang cari mati orang itu. Karena kenapa? Mati itu sebenarnya sesuatu yang indah ya. Perpisahan dengan dunia ini masuk ke alam baka yang hanya amalan yang bisa kita. Jadi bagi pemimpin kesempatan yang mungkin kali ini menjabat ya, tolonglah berikanlah, ambillah kesempatan ini ya, karena kita belum tentu ke depan dipilih lagi. Ya. Sayang Ustaz, ada orang yang tahun lalu dipilih tapi tahun ini nggak dipilih lagi. Akibat kenapa? Akibat tidak memfungsikan atau mengerjakan amanah yang sesuai dengan kemaslahatan daripada rakyat itu. Betul sekali, Masya Allah. Tapi gini juga, saat Ya. mungkin kita perlu juga dijelaskan kepada kita semua para pemirsa. Kalau budaya belajar lah mungkin di kita lemah, ini juga bisa membuat kita sulit jadi negarawan. Betul. Nah, karena gini Ustaz, kita coba lihat di tingkat sekolah-sekolah sebelum sekolah dasar lah di Indonesia ini kan kadang ada satu lagu yang sering dinyanyikan juga di acara ulang tahun. Balonku ada 5. Oke, itu kan ada satu balon yang tidak tersebut dalam lirik lagu itu sebenarnya. Tapi justru itu yang membuat anak-anak jadi sedih dan seterusnya. Kan balonku ada 5, kan? Rupa-rupa warnanya hijau,
kuning, kuning hijau. merah kuning hijau, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, kan? Merah muda dan biru, kan? Meletus balon hijau. Sementara balon hijaunya nggak disebut. Betul. Itu kan artinya dari sejak awal kita sudah diajarkan tidak betul oleh guru-guru TK. Iya. Tapi kalau saya diminta komentar itu saya kan Gimana tuh menurut saya? mungkin menyesuaikan lirik ya. Kalau misalnya merah muda dan biru hijau. Jadi Enggak, gini, merah muda, merah kuning kelabu. merah Kuning kelabu, merah muda merah muda dan biru. Hijaunya Hijau. mana? Hijau mana? Jadi kalau ditambah kata hijau lagi Ustaz, urusan lirik. Jadi itu istilahnya nggak tahu ya, mungkin silap ini apa namanya tukang teks ya. Habis itu lagi nih, Sa. Menanam jagung di kebun kita kayak gitu juga. Artinya kan harus cangkul yang dalam. Padahal cara menanam jagung kan tidak mesti dalam. Astagfirullah, betul. Kalau gali sumur oke. Cangkul yang dalam. Menanam jagung Di kebun kita. Masya. Nah, itu artinya mungkin dari sejak awal kita tidak dididik untuk kritis dan seterusnya, malah dikelabui seperti dikelabui. Betul. Itu kalau menurut kami Ustaz, maaf kami sampaikan ini akibat kapasitas tukang ajar atau Oke. pendidik itu yang rendah sekali. Akibat Iya. apa? Akibat memang passion dia bukan pendidik. Ini penting Ustaz. Ini penting Ustaz. Ini perlu kami sampaikan juga pada semuanya. Seberapa banyak FKIP melahirkan alumni, tarbiyah melahirkan alumni. Jadi passion guru. Tapi kenapa masalah-masalah pendidikan di itu tidak selesai? Betul. Karena kenapa? Iya. Passionnya bukan jadi guru, passionnya PNS. Belumnya, karena ada orang honor lama, honor 20 tahun. Honor 20 tahun. Kenapa saya nggak lewat-lewat? Karena passion dia itu bukan pendidik. Tapi kalau passion mendidik, ikhlas lillahi ta'ala. Saya didik nih orang nih, selesai masalah kita. Seberapa banyak, ini perlu sampaikan juga, seberapa banyak saya dakwah. Saya dakwah dihasilkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tapi amar ma'ruf nahi munkar di ini maksiat makin merajalela. Kenapa demikian? Passionnya tidak ada di mereka. Seberapa banyak sarjana fikih, sarjana hukum. Kenapa masalah hukum tidak selesai? Passionnya tidak ada, jiwa hukum tidak ada. Itu masalah. Makanya lagi-lagi kita bicarakan. Contoh sarjana kedokteran, kita bilang. Tapi passion kemanusiaannya tidak ada. Passion kemanusiaan tidak ada, Ustaz. Kedokteran itu kan harus manusiawi dia. Betul. Manusiawi sekali, harus manusiawi sekali. Lembut dia caranya. Ini kadang-kadang kita lihat, maaf kita bilang, di praktik kadang-kadang apa namanya, ketika cepat sikit lah, buka besar-besar sikit. Macam mana saya kerja nih? Bahasa begitu muncul. Ya Allah. Di mana sense of humanity-nya itu? Jadi lagi-lagi, ini maaf saya bilang, ada tokoh pendidikan mengatakan, ini maaf sampaikan ini. 100% dari lulusan SMA, SMK itu yang bisa menyambung sekolah itu hanya 40% saja kayak satu. Yang lainnya itu dia hanya fokus pada bidang-bidang teknik, bidang-bidang skill. 40 yang masuk kuliah ini adalah pemikir untuk buat bagus negeri. Jadi kalau hari ini bukan begitu yang jadiannya. Ya, hari ini di kita itu levelnya SMA itu kan dia kan akademik dia tuh masuk. SMK kan skill dia. Sebenarnya itu saja dikembangkan saja. Tidak perlu dia kuliah lagi, dia sudah bisa hidup. Jadi bisa, karena passionnya itu. Tapi bukan. Ini kadang-kadang orang dipaksa dia untuk kuliah, sakit kepala dosen, mengajar tidak paham. Karena passionnya bukan kuliah. Oke. Ini panjang kalau gitu. Baik. Nanti kesempatan yang lain kita coba lanjutkan. Terima kasih atas kesempatan hari ini kepada Dr. Andri Nirwana, MAG. Beliau adalah Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Serambi Mekah. Dan juga kepada pemirsa ACTV dimanapun Anda berada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.